Pedanyangan dalam tradisi kejawen, menyelami kearifan lokal budaya Jawa. Tradisi kejawen, yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan kebijaksanaan lokal, mengajarkan keterhubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata. Salah satu konsep penting dalam kearifan lokal Jawa adalah pedanyangan, yaitu kepercayaan terhadap adanya danyang atau roh leluhur yang bertugas sebagai pelindung wilayah tertentu, seperti desa, hutan, gunung, mata air, pohon besar dan lain sebagainya. Pedanyangan tidak hanya mencerminkan hubungan sakral antara manusia dan alam, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap warisan leluhur dan roh-roh penjaga yang diyakini mampu menjaga keseimbangan dan harmoni kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, danyang berperan sebagai penjaga spiritual yang tidak hanya melindungi tempat atau wilayah, tetapi juga turut menjaga keberlangsungan tradisi, etika, dan tata kehidupan sosial masyarakat Jawa. Mengenal pedanyangan berarti menyelami lebih dalam kearifan lokal yang syarat dengan nilai-nilai harmonisasi antara alam semesta dan spiritualitas manusia. Tayangan kali ini akan mengupas peran penting pedanyangan dalam menjaga keseimbangan dunia fisik dan metafisik dalam budaya Jawa. Mari kita bedah kawruh pedanyangan. Pedanyangan dalam kebudayaan Jawa, perlindungan dari roh halus. Dalam kebudayaan Jawa, terdapat kepercayaan kuat akan adanya roh-roh halus yang melindungi tempat-tempat tertentu, dikenal sebagai danyang atau dalam bahasa Jawa disebut danyang. Danyang dipercaya sebagai makhluk halus yang menjaga wilayah-wilayah alamiah seperti pohon besar, gunung, mata air, desa, mata angin, atau bukit. Masyarakat Jawa memandang danyang bukan sebagai sosok yang menakutkan atau berbahaya, melainkan sebagai pelindung yang menjaga keharmonisan suatu tempat. Mereka dikenal tidak mengganggu manusia, melainkan memberikan perlindungan dan keseimbangan. Tempat tinggal danyang, punden. Danyang diyakini menetap di tempat yang disebut punden, yaitu situs-situs keramat yang biasanya berupa batu besar, pohon tua, atau situs bersejarah lainnya. Punden seringkali dijadikan tempat persembahan atau upacara sebagai bentuk penghormatan kepada danyang yang menjaga kawasan tersebut. Punden juga dianggap sebagai titik spiritual yang penting dalam kepercayaan Jawa karena diyakini sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia roh. Mbau Rekso, pelindung alam. Dalam peranannya, danyang juga disebut Mbau Rekso, yang artinya pelindung, atau penjaga, atau penguasa. Sebagai yang Mbau Rekso, danyang berperan aktif dalam menjaga keseimbangan energi di alam, memastikan agar tempat yang mereka huni tetap terlindungi dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Kepercayaan akan danyang dan Mbau Rekso ini juga terkait dengan kearifan lokal Jawa dalam menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, ada larangan keras untuk menebang pohon besar atau mengganggu sumber mata air yang dianggap dihuni oleh danyang. Hubungan masyarakat dengan danyang. Hubungan antara masyarakat dengan danyang sangatlah harmonis. Penduduk setempat sering melakukan ritual-ritual kecil sebagai bentuk penghormatan kepada danyang, seperti sesaji berupa makanan, bunga, dan dupa di tempat-tempat keramat. Upacara bersih desa yang diadakan setiap tahun di banyak desa di Jawa juga melibatkan penghormatan kepada danyang, dengan tujuan untuk memohon keselamatan, kemakmuran, dan perlindungan bagi desa dari berbagai bencana. Danyang dipercaya juga menjaga keseimbangan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Misalnya, jika ada pembangunan yang mengganggu wilayah yang diyakini dihuni oleh danyang, penduduk setempat biasanya akan terlebih dahulu meminta izin melalui doa atau ritual tertentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pedanyangan, simbol kearifan lokal. Kepercayaan pada danyang mencerminkan kearifan lokal Jawa yang mendalam. Pedanyangan tidak hanya menjadi bagian dari spiritualitas masyarakat Jawa, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap alam dan lingkungannya. Dengan mengakui keberadaan roh pelindung seperti danyang, masyarakat secara tidak langsung diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta untuk menghormati kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang turut berperan dalam menjaga harmoni dunia. Secara keseluruhan, danyang atau pedanyangan adalah simbol dari kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan kekuatan spiritual yang ada di sekitar kita. Danyang tidak hanya melindungi tempat-tempat tertentu, tetapi juga menjaga keseimbangan energi dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pedanyangan dalam tradisi kejawen, harmoni spiritual dan alam. Dalam tradisi kejawen,
Kepercayaan terhadap kekuatan alam dan roh-roh halus yang menjaga suatu tempat merupakan aspek penting dari spiritualitas Jawa. Salah satu wujud kepercayaan ini adalah konsep pedanyangan, yang berhubungan dengan danyang roh pelindung yang menjaga wilayah-wilayah tertentu seperti punden desa, pohon keramat, sumber mata air, bukit, dan tempat-tempat sakral lainnya. Danyang, roh pelindung dalam kejawen. Pedanyangan merujuk pada kepercayaan akan roh-roh leluhur atau makhluk halus yang menjaga dan melindungi suatu tempat atau wilayah tertentu. Dalam konteks kejawen, danyang adalah makhluk halus yang dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan energi di alam. Mereka bukanlah sosok yang berbahaya, melainkan pelindung yang menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Danyang dalam kejawen sering dihubungkan dengan situs-situs keramat yang disebut punden, yang merupakan tempat mereka diyakini tinggal. Punden ini bisa berupa batu besar, pohon tua, mata air, atau tempat-tempat yang dianggap sakral dalam budaya Jawa. Masyarakat Jawa meyakini bahwa danyang adalah roh yang menetap di punden tersebut untuk melindungi wilayah sekitar dari gangguan fisik dan spiritual. Hubungan kejawen dengan pedanyangan. Dalam ajaran kejawen, menjaga hubungan baik dengan alam dan kekuatan-kekuatan spiritual adalah inti dari kehidupan yang harmonis. Danyang, sebagai bagian dari pedanyangan, dipandang sebagai wujud dari roh pelindung yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Tradisi kejawen menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ini melalui penghormatan kepada danyang dengan berbagai cara. Salah satu bentuk penghormatan yang umum dilakukan adalah memberikan sesaji. Sesaji biasanya terdiri dari makanan, bunga, dupa, atau ube orampel lain yang ditempatkan di punden sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada danyang yang diyakini menjaga wilayah tersebut. Masyarakat kejawen meyakini bahwa penghormatan ini akan menjaga hubungan baik antara manusia dan roh penjaga, serta membawa berkah, keselamatan, dan kesejahteraan bagi mereka yang tinggal di wilayah itu. Mbau Rekso dalam kejawen. Dalam tradisi kejawen, danyang juga dikenal sebagai Mbau Rekso, yang berarti penjaga atau pelindung penguasa gaib suatu tempat. Sebagai Mbau Rekso, danyang melindungi tidak hanya tempat fisik tetapi juga kesejahteraan spiritual masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah yang mereka jaga. Danyang diyakini mampu menghalau energi-energi negatif dan menjaga ketenangan batin serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, Mbau Rekso juga terkait erat dengan prinsip kejawen tentang keselarasan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Dalam kepercayaan ini, segala sesuatu di alam memiliki jiwa atau energi tersendiri, dan danyang adalah roh yang membantu menjaga keseimbangan energi tersebut. Mengganggu atau merusak tempat-tempat keramat yang dijaga oleh danyang dianggap sebagai tindakan yang dapat mengakibatkan malapetaka atau ketidakberuntungan. Ritual dan pedanyangan dalam kejawen. Dalam tradisi kejawen, ritual-ritual yang melibatkan pedanyangan seringkali dilakukan sebagai upaya untuk memohon keselamatan, kemakmuran, atau perlindungan dari bencana. Salah satu contoh ritual yang melibatkan penghormatan kepada danyang adalah bersih desa, yang merupakan upacara tahunan di mana penduduk desa membersihkan lingkungan desa dan memberikan sesaji kepada roh-roh penjaga, termasuk danyang. Upacara ini dianggap penting untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan roh pelindung yang menjaga desa. Dengan memberikan penghormatan melalui ritual-ritual ini, masyarakat kejawen meyakini bahwa mereka akan dilindungi dari berbagai bahaya dan mendapatkan berkah yang melimpah. Pedanyangan dan konsep keselarasan dalam kejawen. Konsep pedanyangan yang mengaitkan danyang dengan weton menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara manusia dan roh penjaga dalam tradisi kejawen yang tertulis di Kitab Primbon Sakawara. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan akan adanya keselarasan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Dengan memahami weton dan danyang yang mengayomi, individu diharapkan mampu menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan harmonis, baik dalam urusan fisik maupun spiritual. Pada intinya, kepercayaan tradisi kejawen terhadap danyang yang mengayomi setiap weton yaitu hari dan pasaran, mengajarkan pentingnya menghormati kekuatan-kekuatan alam dan spiritual yang ada di sekitar kita. Melalui penghormatan kepada danyang dan memahami energi weton, masyarakat Jawa percaya bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, terlindungi, dan selaras dengan alam semesta. Nama-nama danyang pelindung, pada hari dan pasaran dalam tradisi kejawen. Dalam tradisi kejawen, kepercayaan tentang danyang roh pelindung, yang mengayomi hari dan pasaran merupakan bagian integral dari pandangan spiritual masyarakat Jawa.
Setiap hari dan pasaran dalam sistem penanggalan Jawa diyakini memiliki danyang yang bertugas melindungi individu yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran tersebut, yang dikenal sebagai weton. Danyang ini tidak hanya berperan menjaga tempat atau wilayah, tetapi juga memberikan perlindungan kepada individu sepanjang hidup mereka. Danyang pelindung pada hari-hari dalam penanggalan Jawa dalam Primbon Sakawara. Setiap hari dalam kalender Jawa, Senin hingga Minggu, memiliki danyang pelindung yang diyakini menjaga keseimbangan spiritual dan energi yang mempengaruhi kehidupan seseorang berdasarkan weton mereka. Berikut adalah danyang yang dipercaya mengayomi setiap hari dalam tradisi kejawen. 1. Senin. Danyang yang mengayomi hari Senin disebut Danyang Nyai Roro Kidul. Dia diyakini sebagai senopati Laut Selatan dan pelindung kekuatan alam yang berhubungan dengan air. Orang yang lahir pada Senin dipercaya memiliki kekuatan batin dan kestabilan emosional, yang dijaga oleh Nyai Roro Kidul. 2. Selasa. Danyang yang mengayomi hari Selasa adalah Danyang Nyai Blorong, sosok gaib yang memiliki kekuatan mistik yang kuat. Nyai Blorong dikenal melindungi individu yang lahir pada hari Selasa dari bahaya fisik dan non-fisik, serta memberikan mereka keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. 3. Rabu. Danyang Kanjeng Ratu Kidul, merupakan ratu penguasa utama Segoro Kidul, berperan sebagai pelindung spiritual hari Rabu. Ia menjaga keseimbangan antara dunia batin dan dunia nyata. Orang yang lahir pada hari Rabu sering memiliki karakter yang tenang dan cenderung bijaksana, yang dilindungi oleh Kanjeng Ratu Kidul. 4. Kamis. Danyang yang melindungi hari Kamis disebut Danyang Kilurah Badranaya atau Eyang Semar, salah satu tokoh penting dalam mitologi Jawa yang terkenal bijaksana dan penuh kasih. Eyang Semar dikenal menjaga individu yang lahir pada Kamis dengan memberikan mereka keberkahan dalam hal kebijaksanaan dan kesehatan. 5. Jumat. Danyang Batara Antaga adalah pelindung hari Jumat. Ia diyakini menjaga keseimbangan spiritual dan memberikan kebijaksanaan serta kesucian kepada mereka yang lahir pada hari Jumat. Individu yang lahir pada Jumat dianggap memiliki jiwa yang murni dan penuh dengan energi spiritual. 6. Sabtu. Hari Sabtu diasosiasikan dengan Danyang Joko Samudra, yang dikenal sebagai pelindung dari kekuatan air dan lautan. Danyang ini melindungi orang-orang yang lahir pada hari Sabtu dari gangguan energi negatif dan memberikan mereka ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. 7. Minggu. Danyang Eyang Joyoboyo adalah pelindung hari Minggu. Eyang Joyoboyo adalah tokoh ramalan dalam tradisi Jawa yang dikenal dengan kebijaksanaan dan visi spiritualnya. Orang yang lahir pada hari Minggu dilindungi oleh danyang ini, yang memberikan mereka kemampuan untuk melihat masa depan dan mendalami spiritualitas. Danyang pelindung pada pasaran. Selain hari, pasaran Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi juga memiliki danyang pelindung tersendiri. Berikut adalah danyang yang diyakini menjaga setiap pasaran. 1. Pahing. Danyang yang mengayomi pasaran Pahing disebut Danyang Kiai Jagapati. Danyang ini menjaga individu yang lahir pada Pahing dari ancaman fisik dan roh-roh jahat, memberikan perlindungan dalam hal kesehatan dan kekuatan fisik. 2. Pon. Pasaran Pon dilindungi oleh Danyang Nyai Sri Seduno, yang dikenal sebagai pelindung kesejahteraan dan kemakmuran. Nyai Sri Seduno melindungi mereka yang lahir pada Pon, membantu dalam hal kemakmuran dan kehidupan yang makmur serta stabil. 3. Wage. Danyang Eyang Kiai Ageng Cokro adalah pelindung pasaran Wage. Danyang ini dikenal memberikan perlindungan dalam hal spiritualitas dan kedalaman batin. Orang yang lahir pada Wage diyakini memiliki kemampuan spiritual yang kuat, dengan bantuan dan perlindungan dari danyang ini. 4. Kliwon. Danyang Nararya Sangramawijaya adalah pelindung pasaran Kliwon, yang terkenal dalam sejarah Jawa sebagai raja pendiri kerajaan Majapahit. Danyang ini melindungi mereka yang lahir pada Kliwon dengan memberikan keberanian, kekuatan kepemimpinan, dan ketahanan menghadapi rintangan hidup. 5. Legi. Pasaran Legi dilindungi oleh Danyang Nyai Mas Kenconosari, pelindung yang memberikan energi kedamaian dan harmoni. Nyai Mas Kenconosari menjaga mereka yang lahir pada Legi dari perselisihan dan memberikan kestabilan serta keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan danyang dengan weton. Dalam tradisi kejawen menurut kitab Primbon Sakawara, weton kombinasi hari dan pasaran dianggap sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Kepercayaan ini melibatkan tidak hanya karakteristik individu, tetapi juga perlindungan spiritual yang diberikan oleh danyang pelindung.
Setiap orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran tertentu diyakini memiliki danyang pelindung khusus yang membantu menjaga keseimbangan energi mereka sepanjang hidup. Misalnya, seseorang yang lahir pada Selasa Pon akan berada di bawah perlindungan danyang Nyai Blorong dan Nyai Sri Seduno, yang memberikan mereka kekuatan batin, perlindungan dari bahaya, serta kemakmuran. Oleh karena itu, pemahaman tentang danyang yang mengayomi weton seseorang dianggap penting dalam menjaga keseimbangan dan keselamatan spiritual. Penghormatan kepada danyang pelindung. Sebagai bagian dari kepercayaan kejawen, danyang tidak hanya dianggap sebagai pelindung pasif, tetapi juga sebagai kekuatan yang perlu dihormati melalui berbagai ritual. Masyarakat sering melakukan sesaji atau ritual selamatan weton untuk menghormati danyang pelindung mereka. Sesaji ini bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan roh pelindung, serta memohon perlindungan, keselamatan, dan berkah bagi individu yang dihormati. Kepercayaan terhadap danyang sebagai pelindung hari dan pasaran merupakan bagian integral dari pandangan spiritual Jawa yang mendalam. Nama-nama danyang yang mengayomi weton bukan hanya simbol dari kekuatan spiritual, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Melalui penghormatan kepada danyang, masyarakat Jawa menjaga hubungan harmonis dengan kekuatan spiritual yang diyakini melindungi mereka dari berbagai bahaya dan membawa keberkahan dalam hidup. Tata cara dan mantra memanggil pedanyangan dalam tradisi kejawen untuk menghadirkan Engkang Mbau Rekso. Dalam tradisi kejawen, kepercayaan terhadap roh pelindung yang dikenal sebagai pedanyangan atau Engkang Mbau Rekso sangat kuat, terutama di tempat-tempat yang dianggap sakral atau wingit angker. Pedanyangan diyakini sebagai roh leluhur atau makhluk halus yang menjaga dan melindungi suatu wilayah, seperti hutan, gunung, mata air, atau desa. Dalam situasi tertentu, seperti upacara adat atau ritual khusus, pedanyangan bisa dipanggil untuk dimintai perlindungan atau restu. Memanggil pedanyangan bukanlah hal yang dilakukan sembarangan. Ada aturan, ritual, dan mantra yang harus diikuti dengan tepat agar pedanyangan hadir tanpa mengganggu keseimbangan spiritual. Pada tayangan kali ini akan membahas tata cara dan mantra memanggil pedanyangan untuk menghadirkan sosok yang menjaga suatu tempat atau daerah wingit dalam tradisi kejawen. Tata cara memanggil pedanyangan. Sebelum memanggil pedanyangan, ada beberapa persiapan penting yang harus dilakukan. Setiap langkah dalam ritual ini berfungsi untuk menciptakan suasana sakral dan menunjukkan penghormatan kepada roh pelindung yang akan dihadirkan. Berikut adalah tahapan-tahapannya. 1. Pemilihan tempat. Ritual pemanggilan pedanyangan biasanya dilakukan di tempat yang dianggap sakral atau wingit, seperti punden, pohon besar, mata air, atau lokasi yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya danyang. Tempat ini harus bersih dan tidak boleh dijadikan lokasi aktivitas yang merusak kesucian tempat tersebut. 2. Persiapan uborampe, sesaji. Sesaji atau uborampe adalah persembahan yang diberikan kepada danyang sebagai bentuk penghormatan. Uborampe biasanya berupa kembang setaman, bunga-bunga yang terdiri dari melati, mawar, kenanga. Tumpeng kecil lengkap dengan lauk pauk, kemenyan atau dupa yang dibakar untuk mengundang kehadiran danyang. Air putih atau kelapa muda. Beberapa jenis makanan khas Jawa seperti jenang atau jajan pasar sesaji ini diletakkan di depan punden atau lokasi yang dianggap tempat bersemayamnya danyang. 3. Pakaian ritual. Orang yang memanggil pedanyangan biasanya mengenakan pakaian yang sopan dan sederhana, seperti pakaian adat Jawa, beskap atau kain batik. Ini menunjukkan sikap hormat dan siap menjalani ritual dengan hati yang tulus. 4. Waktu yang tepat. Pemanggilan pedanyangan biasanya dilakukan pada waktu maghrib atau malam hari, karena dipercaya pada saat-saat tersebut, gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka lebih lebar. Tanggal Kliwon atau Legi sering dipilih karena dianggap hari-hari yang kuat secara spiritual dalam tradisi Jawa. 5. Puasa dan persiapan batin. Sebelum ritual, pelaku sering menjalani puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air putih, selama 1-3 hari untuk membersihkan diri dan meningkatkan koneksi batin dengan dunia gaib. Persiapan batin ini penting untuk menjaga kesucian hati dan niat dalam memanggil danyang. Mantra memanggil pedanyangan. Setelah semua persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah membaca mantra khusus untuk memanggil pedanyangan. Mantra ini biasanya diucapkan dengan penuh keyakinan dan penghayatan, agar energi spiritual yang diundang dapat hadir. Berikut adalah contoh mantra yang sering digunakan dalam tradisi kejawen untuk memanggil danyang pelindung. Mantra memanggil pedanyangan. Hong Wilaheng, Bekti Luhur.
Oleh sabdo wong agung iku, ngersane sing bau rekso, katuran nuwun rawuhe, sariraku ngajak rukun, tan nyulak seluk, yambah danyang, kang linuwi ing kawibawan, kersane paring kawelasan, paring rahayu lan wilujeng. Mantra ini dibacakan sebanyak 3 kali sambil menghadap ke arah punden atau tempat keramat yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya pedanyangan. Saat mantra dibacakan, dupa atau kemenyan harus tetap menyala, sehingga asapnya membumbung dan mengantarkan niat serta permohonan kepada roh pelindung. Tanda kehadiran pedanyangan. Setelah mantra dibacakan, ada beberapa tanda yang menunjukkan kehadiran pedanyangan, di antaranya. Perasaan sejuk tiba-tiba menyelimuti sekitar tempat ritual, meskipun udara di sekitar mungkin panas sebelumnya. Asap dupa yang bergerak dengan pola tertentu, biasanya mengarah ke punden atau area tempat danyang bersemayam. Suara alam yang tiba-tiba hening, seperti angin berhenti berhembus atau suara binatang yang mendadak sunyi. Pada beberapa kasus, pedanyangan dapat menampakkan diri dalam wujud bayangan, cahaya, atau sosok tertentu yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki kepekaan batin tinggi. Penutup ritual. Setelah pedanyangan hadir dan pesan atau perlindungan yang diminta disampaikan, ritual harus ditutup dengan doa. Doa penutup bertujuan untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran pedanyangan dan meminta agar roh pelindung tersebut selalu menjaga tempat atau wilayah yang bersangkutan. Doa penutup bisa menggunakan bahasa Jawa, seperti mugi-mugi panjenengan tansah nunggoni, tansah ngrekso kita sedoyo ing kahanan selamet. Matur sembah nuwun, mugi tansah pinaringan rahayu lan wilujeng. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, semoga engkau selalu menjaga dan melindungi kami dalam keselamatan. Terima kasih atas kehadiranmu, semoga kami selalu diberi berkah dan keselamatan. Ritual memanggil pedanyangan dalam tradisi kejawen bukanlah sekadar prosesi adat, melainkan bentuk komunikasi spiritual antara manusia dan roh penjaga alam. Melalui tata cara yang teratur dan mantra yang penuh penghayatan, masyarakat Jawa menunjukkan penghormatan terhadap kekuatan gaib yang diyakini menjaga keseimbangan dan keselamatan tempat-tempat sakral. Kepercayaan ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam semesta dan dunia gaib, sebagai bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan mengetahui nama-nama danyang yang mengayomi sebagai pelindung pada hari dan pasaran, seseorang dapat memperkuat koneksi spiritualnya dengan alam semesta sesuai dengan tradisi kejawen. Dalam budaya Jawa, setiap weton, gabungan hari dan pasaran, memiliki danyang atau roh pelindung yang dipercaya mempengaruhi keberuntungan, karakter, dan jalan hidup seseorang. Mengetahui dan menghormati danyang pelindung ini merupakan salah satu bentuk muri-uri budaya, yakni melestarikan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Ketika seseorang menjalankan tradisi ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, mereka diharapkan dapat memperoleh restu dan perlindungan spiritual yang kuat, yang dapat memberikan kesuksesan di masa depan. Menghormati danyang pada hari dan pasaran weton tertentu tidak hanya menjaga keseimbangan spiritual, tetapi juga menjadi cara untuk menghormati leluhur dan menjaga hubungan dengan kekuatan gaib yang dipercaya mampu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, memegang teguh tradisi warisan leluhur ini menjadi landasan penting bagi seseorang dalam mencapai keberhasilan, kesejahteraan, dan kelanggengan hidup sesuai dengan nilai-nilai luhur yang tertanam dalam spiritualitas Jawa. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan kita semua dalam nguri-uri atau melestarikan kearifan lokal budaya Jawa yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini, dan nantikan tayangan menarik lainnya yang akan mengupas lebih dalam tentang kekayaan spiritual dan budaya Nusantara. Salam sukses, Bagas waras, selamat lancar rejeki. Rahayu.